Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah join. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sorting. Aduh, salah. Sebentar, saya buka ini dokumennya dulu. Oke. Mudah-mudahan nggak silau ya. Ada Pak Akrobatnya lama banget nih. Oke. Kita mulai dengan sorting gitu ya. Kalau dilihat sorting ini adalah kondisi pengurutan data, di mana banyak sih algoritma yang kita gunakan untuk sorting. Ada nanti kita kenalan dulu sama bubble sort sama selection sort yang akan kita jelasin di pertemuan kali ini, dan sisanya kita akan jelasin di pertemuan minggu depan, gitu ya. Ada macam-macam, oke. Jadi kita akan kenalan sama 6 yang paling reguler, yang paling umum gitu. Tapi pada umumnya terdapat 2 jenis pengurutan, yaitu ascending sama descending. Di Excel pun bisa dilakukan, gampangnya seperti itu. Kita anggap kita punya data acak segini gitu. Kemudian kalau ascending itu kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar, dan kita akan gunakan kondisi ascending untuk pengurutan sorting kita selanjutnya nanti ke depan. Kalau descending tinggal kebalikannya, yaitu dari besar ke kecil gitu. Kita langsung masuk kepada metode sorting. Yang pertama adalah bubble sort gitu. Jadi melakukan 2 buah penukaran elemen untuk mencapai ke keadaan terurut ya. Jadi gampangnya kayak gelembung-gelembung yang akan dinaikkan besar. Habis itu kalau misalkan ada 2 gelembung nih gitu yang berdekatan, nanti ini dinaikkan, ditukar posisinya gitu. Jadi yang nilai lebih kecil itu akan ke kiri gitu. Jadi ini yang paling gampang, tapi mungkin tidak efisien gitu. Kita anggap kita punya contoh seperti ini ya. Kita punya data kayak gini. Kita punya 8 data, itu 5, 34, 32, 25, 75, 42, 222. Oke. Kita akan cari yang paling kecil dari kondisi ini. Kita ketemu adalah angka 2 ya. Angka 2 yang hijau gitu. Angka 2 akan saya bandingkan dengan sebelahnya gitu, yaitu 22. Ketika saya bandingkan, ternyata angka 2 itu lebih kecil daripada 22. Itu saya bawa ke depan. Jadi 22 sama 2 bertukar posisi. 2 saya ambil dengan 42. Lebih kecil 2, saya bawa angka 2 yang ke depan. Sekarang urutannya jadi seperti ini. 75 saya bandingkan dengan 2. Lebih kecil mana? 2. 2 dan 25, 2 dan 32, 2 dan 34, 2 dan 5. Jadi hasil akhir langkah pertama adalah 2-nya bisa ke depan. 5, 34, 32, 25, 75, 42, 22 itu tergeser jadinya karena saya tukarkan terus. Oke, langkah kedua, saya paling kecil cek lagi dari kondisi ini 2, 5, 3, 4, 32, 25, 75, 42, 22. Ternyata yang paling kecil adalah 22. Saya lakukan lagi itu. Saya sorting lagi. Sebenarnya 5, tapi masalahnya 5 dan 2 itu sudah cukup sudah berurutan. Jadi kita abaikan 5-nya, kita langsung ke 22. Kita dapat penukaran juga 22 sama 42 kita tukar, jadi 42 yang di belakang sekarang dan seterusnya, hingga ujungnya adalah 25, 22, 34 dan seterusnya gitu. Yang paling kecil 2, kemudian terkecil kedua adalah 5, terkecil kedua adalah 22 ya. Jadi posisi 1 2 3 sudah fix. Lanjut. Yang paling kecil 34, 32, 25. Jadi yang paling kecil adalah 25. 25-nya saya angkat, tukar sama 32. 32-nya masuk ke belakang. Jadi seurutannya jadi 2, 5, 22, 25, 34 dan seterusnya. 32, 34 ditukar lagi. Habis itu 75, 42 ditukar lagi. Jadi hasil akhirnya yang kita dapat adalah 2, 5, 22, 25, 32, 34, 42 dan 75.
Jadi sudah terurut secara ascending. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin bubble sort, itu algoritmanya ya gini. Jadi tentukan array, ya. Kemudian looping. Ketika ada data yang paling kecil, itu kita bandingkan dengan data yang sebelumnya. Gitu. Kalau enggak, posisinya tetap. Gitu. Terus kita ulangi seperti saja sampai selesai. Itu untuk bubble sort ya. Untuk bubble sort, kalau kita lihat di Elsa, kita punya videonya bubble sort. Kita coba nonton aja. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan di rumah juga lancar, nanti bisa dicek-cek juga di ini. Saya link di YouTube juga untuk sortingnya. Mudah-mudahan sinyalnya lah bagus. Wah, ada iklan. 1 menit aja videonya. Jadi kita 514289, ya kan? Ini ada ininya untuk Java-nya gitu. Jadi satu sama ini, terus seperti itu. Tukar. Nggak ditukar. Selesai. Ulang lagi. 14. 4 sama 2, tukar. 4 sama 5 sudah fix. 5 sama 8 sudah fix. Udah. 1, 2, 4, 5. Habis nih. Terus kayak gitu. Turun dia. Down to. Ya. Jadi seperti itu untuk bubble sort. Kita lanjut lagi ke metode selection yang kedua, yaitu kita punya selection sort. Jadi kita mengurutkan perbandingan yang sekarang pada berikutnya sampai elemen yang terakhir. Jadi ditentukan elemen yang lebih kecil dari elemen sekarang, malah dicatat posisinya dan ditukar. Misalkan berikut, sama nih datanya nih, angka nolnya sama. Langkah pertama itu akan saya cek posisi pertama. Ada nggak yang lebih kecil daripada posisi pertama? Ada. 8. Posisi 8 nilainya 2, jadi saya tukar posisinya. 8 sama 1 tukar. Jadi nilainya yang baru 2, 3, 4, 3, 2, seterusnya, dan 5. Langkah kedua, ada nggak yang lebih kecil daripada 2? Nggak ada, lompat. Jadi sekarang saya punya, ada nggak yang lebih kecil daripada 3, 4? Ada. 5. Jadi saya tukar. Jadi posisi 8-nya masuk ke sini, ke posisi 2, posisi 2-nya masuk ke posisi 8, saya tukar. 2, 5, seterusnya 3, 4. Gitu. Langkah ketiga, ada nggak lebih kecil daripada 32? Ada. Posisi ke-7, 22, tukar. 2, 5, 22, 25, 75, 42, 32, 34. Ini harusnya ini ya. 8 ya. 1, 2, 7, 4, 5, 6, 3, 8 juga harus 8 ya. Terus langkah keempat, kita punya angka seperti ini. 2, 5 udah kecil, kemudian 22 lebih kecil, kemudian ini. Nah, ada 75. Ada nggak lebih kecil daripada 75? Ada, 32 yang paling kecil. Jadi saya tukar. Nah, terus seperti itu akhirnya kita akan dapatkan 75. Kita ternyata 6 kali langkah ya dibandingkan dengan bubble sort. Bubble sort cuma 4. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin prosedur, langkah-langkahnya itu adalah diurutkan dalam array, diulang, kemudian perbandingan data yang satu dengan yang lain, di mana kalau data yang satu lebih kecil daripada yang lain, posisinya ditukar. Kalau enggak, posisinya tetap. Gitu. Apakah ada kira-kira di sini? Itu namanya insertion sort. Betul? Ya, selection sort. Kita coba nonton videonya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Iklan. Nggak bisa. Oke. Ini adalah selection sort. Ini adalah algoritmanya. Kita ada array 64, 25, 12, 22, 11. Kita akan urutkan secara ascending juga nih, gitu. Kita punya 64,
tuker 25, tuker 12, masih ada 12. Jalan lagi 12, enggak. 12 sama 11 ada nggak? Ada, 11 lebih kecil. Yang dilakukan kita akan tukar, swap. Jadi 11, 25, 12, 22. Kita geser. Ada lebih kecil enggak? 12. 22. 64. Tukar. Geser. 25, 22, 64. Ada lebih kecil enggak? Ada 22. 64. Nah, ini aja. Geser. 25 sama 64. Udah cukup. Geser. 64 habis. Selesai. Kayak gitu ya untuk selection sort. Kita lanjut lagi ke metode insertion sort gitu. Jadi mengurutkan angka dengan jumlah elemen sedikit ini bagusnya seperti itu. Jadi inputnya berupa n buah angka, outputnya permutasi atau pengurutan n terurut secara ascending gitu. Penyisipan jadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan gitu. Apakah saya punya metodenya? Metode. Videonya insertion sort. Kita coba nonton juga insertion. Susah banget. Insertion. Ada S2. Oke, kita punya insertion gitu. Oke. Kita set markernya, ulangi gitu. Kita punya kondisi 785243. Ini sort array, ini unsorted. Gitu. Ini sudah, anggap sudah. Ini cek markernya. Diambil 5, tuker. 7. So. Ini udah disort. Nih, masuk 2. Dibandingkan nomor 8, tuker. Bandingkan dengan 7, tuker. Bandingkan dengan 5, tuker. Masuk. Lompat. Ada 4. Masukkan dengan, bandingkan dengan 8, bandingkan dengan 7, bandingkan dengan 5, bandingkan dengan 2, enggak. So. Ambil 6-nya, bandingkan dengan 8, tukar. Bandingkan dengan 7, tukar. Bandingkan dengan 5, enggak, lebih kecil. Lompat. Ambil 3, bandingkan dengan 8, tukar. Bandingkan dengan 7, tukar. Bandingkan dengan 6, tukar. 5, 4, 3-nya masuk. Jadi kayak gitu. Caranya untuk insertion sort. Kayak gitu. Itu ada codingannya. Kemudian kita punya cell sort gitu. Ini dikembangkan oleh Donald L. Shell, jadi kayaknya nggak ada hubungannya sama kerang gitu. Jadi metode jarak antar dua elemen dibandingkan dan ditukarkan gitu. Pada langkah pertama kita ambil elemen pertama dan kita bandingkan dengan elemen pada jarak tertentu pada elemen pertama, kemudian elemen kedua dibandingkan dengan elemen lain dengan jarak yang sama gitu. Kemudian seterusnya sampai elemen terakhir dibandingkan. Ini adalah cell sort. Dari sini. Coba kita tonton cell sort. Kita ada banyak nih. Ada iklan dulu. Kita punya gini, angka. Gitu. Jadi dibagi dua nih. Gitu. Jadi tengah-tengahnya nih, temporary file-nya. Kita anggap 54. Ya. Gitu. Kita anggap lagi, geser ke situ, 2. Gitu. Ternyata lebih kecil lagi. Gitu. Kita akan geser lagi ke situ. Tukar. Ambil di tengah lagi. 3. 54 dibawa ke situ, bawa lagi ke situ, tengah. Ya, masuk ke 3.
Jadi dekat. Apakah sudah turun? Sudah sebenarnya. Jadi kita akan dibagi lagi gitu. Distance-nya lebih dekat lagi. Jadi N bagi 4. Sorting lagi. Masuk lagi 12. Sudah selesai. Balikin lagi. Gitu. Sudah di posisi yang benar, selesai. Gitu. Sudah nggak ada gap lagi. Ini ada codingnya juga, nanti bisa dilihat lagi di rumah untuk ininya. Jadi dia pakai dipotong di tengah ya untuk shell sort. Terus kita ngomongin soal quick sort dikembangkan oleh Hoare. Terus ingin mengurutkan data A yang memiliki n elemen gitu. Kita sembarang elemen, biasanya elemen pertama misalkan X gitu. Kemudian semua elemen disusun menempatkan X pada posisi J gitu. Jadi sampai J memiliki lebih besar gitu. Terus quick. Jadi kita coba quick sort. Ada di sini. Divide and conquer pakai pivot gitu. Tetap aja pivot, kondisi pivot kiri kanan. Anggap ada partition seperti ini. Ini pivot. Gitu. Fase pertama, apakah 10 lebih kecil daripada 70? Gitu. Karena memang benar nggak ada swap. Gitu. Tahap kedua, apakah 80 lebih kecil daripada 70? False. No action. 30 benar? Action. Swap. Ini ya, yang di swap ya. Ini sebagai pivot. Sekarang 90 sama 70. False. Nggak terjadi apa-apa. Habis itu ada ini sekarang. Apakah 40 lebih kecil daripada 70? Benar. Maka lakukan swap terhadap J2. Sama 80 dulu tadi. Gitu. Habis itu cek lagi. J-nya berubah. Kemudian 50 sama 70. Benar. Swap. Sama 90. Variabelnya berubah. J-nya berubah. Betul. Sekarang 70-nya di swap sama pivot. Sudah selesai di kiri. Gitu. Jadi nggak ada perubahan. Sekarang kita quick sort di kanan lagi. Di kanannya 70. Tadi 70 sudah geser ke sini. Jadi sekarang sisanya 90 sama 80 itu aja ditukar. Gitu. Jadi sudah tersort. Jadi kayak gitu untuk quick sort. Ada codingannya juga. Sekarang kita masuk ke 6 yaitu ada merge sort gitu. Ini udah mulai kompositas yang besar gitu. Jadi divide and conquer juga, dipecah dua juga gitu, sama mirip yang sebelumnya. Itu disort dulu, baru digabungin gitu, merge. Jadi dipecah-pecah-pecah. Jadi misalkan ada array, kita pecah dua sampai nggak bisa dibagi lagi, baru kita sorting. Itu gampangnya metode merge sort. Coba kita lihat contohnya seperti apa untuk merge sort. Oke, kita lihat di video. Tumben ya saya masih video ya. Iklan.
Lambat weh. Kita mulai soal merge sort. Sama bagi array jadi 2. Sampai sisanya 1. Oke, kiri kanan. Jadi kita bagi 2. Kalau misalkan ganjil, geser gitu. Jadi dibagi 2 lagi nanti. Yang kiri bagi 2, kanan bagi 2. Nih, bagi 2 lagi. Jadi 1-1. Sebelumnya nggak ada ya. Gitu. Nah, kita sorting masing-masingnya. Sebentar, kecepatan. Kecepatan. Nah, gitu. Kita sudah dapetin array yang terpisah jadi seperti ini, ya. Terus kita akan sorting dia masing-masing. Misalkan 38 sama 27 jadi 27 dan 38, ya. 43 sama 3 lebih kecil 3, 3 sama 43. 9 sama 82 harusnya 9 dan 82. 10 tetap 10. Oke. Sekarang dibandingkan lagi yang di antara dua array ini gitu. Jadi 3, 27 sama 38 itu dibandingkan lagi. Jadi dapat yang baru. Ini dibandingkan lagi 9, 10, 82. Nah, naik lagi 3 sama 9. 3. 27 sama 9, 9. 27 sama 10, 10. 27 sama 82, 27. 38 sama 82, 38. 43 dan 82, 43. 82 masuk. Kayak gitu untuk merge sort. Jadi kalau sudah panjang dipecah-pecah, digabung-gabung gitu. Ini codingannya. Kayak gitu ya. Panjang. Panjang nih. Jadi bisa dilihat lagi. Oke. Untuk pemecahan untuk penjelasan sort yang umum itu ada 6, yaitu ada yang tadi ada kita punya bubble sort, kita habis itu punya selection sort, kita punya insertion sort, kita ada shell sort, kita ada quick sort, kita ada merge sort. Yang paling mudah caranya adalah bubble sort ya. Jadi tukar. Dan yang lainnya juga mungkin bisa dipahami juga cara-cara sortingnya. Terus selain itu kita juga beberapa metode sorting yang ada, itu pertama ada heap sort, ada counting sort, radix, bucket, tree, recursive insertion, pigeonhole, comb, dan cycle. Itu semuanya ada di video dan mungkin kita akan juga coba-coba pelajarin juga di pertemuan minggu depan. Oke, seperti itu. Baik, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan sorting? Aman? Bagaimana? Aman? Oke ya. Aman. Ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai sort. Kita akan bahas sorting sekali lagi di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya akan bawakan beberapa contoh coding untuk sorting. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Saya izinkan untuk live. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.